Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Halo, bagaimana kabar kalian? Bu Aina doakan dalam keadaan sehat selalu ya. Masih membahas bab 1 yaitu bilangan. Kalau di video sebelumnya Bu Aina sudah membahas tentang bilangan bulat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang bilangan pecahan. Terlebih dahulu Bu Aina sampaikan tujuan. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian bilangan pecahan, menyatakan pecahan dari suatu gambar, membandingkan bilangan pecahan, dan mengurutkan bilangan pecahan. So, segera saja siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Tentunya pada waktu kalian SD sudah pernah mempelajari tentang bilangan pecahan kan? Nah, bilangan pecahan sering kita menyebutnya hanya pecahan saja. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Supaya lebih memahaminya, yuk kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan Bu Aina memiliki satu loyang pizza. Kemudian Bu Aina bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagian dari pizza inilah yang disebut dengan pecahan. Nah, pecahan dari apa? Ya, pecahan dari satu loyang pizza itu tadi. Begitu ya, sudah mulai bisa dipahami konsep pecahan ini kan? Nah, satu loyang pizza ini jika kita tuliskan dalam bentuk angka ya bilangan 1. Kalau ada 2 loyang ya kita simbolkan dalam bilangan bulat 2. Begitu juga seterusnya. Sedangkan dalam menuliskan pecahan kita membutuhkan 2 angka. Angka yang atas dan angka yang bawah. Lalu dipisahkan oleh sebuah garis. Angka yang bawah digunakan untuk menunjukkan jumlah seluruh bagiannya. Sedangkan angka yang atas digunakan untuk menunjukkan bagian yang kita punya. Nah, untuk pizza yang sudah kita potong tadi, jumlah seluruhnya kan ada 8 bagian. Maka angka yang bawah kita tuliskan 8. Sedangkan kita masih punya seluruh bagiannya kan? Berarti angka yang atas juga 8. Nah, ini dibaca 8/8. Nah, garis ini dibaca per. Bagaimana kalau 2 potong pizza ini Bu Aina kasih pada kalian? Kalau ditanya sisa pizza yang Bu Aina punya, jawabannya adalah 6/8. 6 menunjukkan bagian pizza yang Bu Aina punya atau sisanya. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan 8 menunjukkan jumlah seluruh potongan pizza yang awal. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau begitu, jika ada pertanyaan, berapa bagian pizza yang didapatkan temanku? Yuk, kalian bisa menyatakan bagiannya dalam bilangan pecahan. Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar ya. By the way, dalam pecahan, angka yang atas ini namanya adalah pembilang dan angka yang bawah namanya adalah penyebut. Semoga bisa dipahami ya. Yuk kita lanjutkan pada jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa sendiri adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, contoh yang awal tadi, bagian dari pizza tadi 6/8 merupakan pecahan biasa. Kenapa? Karena memiliki pembilang dan penyebut. Nah, kalian perhatikan 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita buat bentuk yang paling kecil. Caranya, kita bagikan dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Bilangan atau angka yang bisa membagi 6 dan 8 adalah betul sekali 2. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 6 kita bagi dengan 2 sama dengan 3. 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Maka bentuk paling sederhananya adalah 3/4.
Yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Hal ini dikarenakan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Salah satu contohnya adalah 1/2/5. 1 merupakan bilangan bulat, 2/5-nya merupakan bilangan pecahan. Jadi di sini dicampur ya antara bilangan bulat dan bilangan pecahan, makanya disebut pecahan campuran. Nah, pecahan campuran sendiri bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya kita ambil penyebutnya yaitu 5, kita kalikan dengan bilangan bulat. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, penyebutnya kita tuliskan tetap ya, yaitu 5. Jadi, 1/2/5 jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa adalah 7/5. Nah, sekarang kalau kita balik, kita memiliki pecahan biasa, yaitu 7/5. Mau kita ubah ke bentuk campuran. Caranya 7 ini kita bagikan 5. 7 dibagi 5 dapat 1. Kan memiliki sisa ya. Sisanya adalah 2. Kita tuliskan agak ke atas. Lalu kita tuliskan pernya tetap. Penyebutnya adalah 5. Jenis bilangan pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Salah satu contohnya adalah 0,25. Nah, pecahan desimal ini bisa juga kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya kita ambil angka yang berada di belakang koma, yaitu angka pokok. Kita tuliskan 25 per. Nah, untuk menuliskan penyebutnya, kita hitung banyaknya angka yang berada di belakang koma. Di belakang koma terdapat 2 angka. Artinya di sini penyebutnya dalam ratusan. Kenapa? Karena memiliki 2 angka 0 ya. Jika di belakangnya ada 3 angka, maka peribuan. Jadi penyebutnya adalah 1000. Nah, 25/100 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa kita bagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1. Per 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi bentuk sederhana 25/100 adalah 1/4. Sekarang jika ada pertanyaan, kalau Bu Ana punya pecahan biasa 1/4, mau kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya mudah saja ya anak-anak. Langsung saja, 1 ini kita bagi dengan 4. 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4 kan tidak bisa ya anak-anak. Maka di sini kita tuliskan 0, lalu di bawah ditambahkan 0 menjadi angka 10. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu kita kurangkan, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Di sini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Bisa dipahami kan? Yang selanjutnya adalah pecahan persen. Dilambangkan seperti itu ya. Yang berarti per 100. Salah satu contohnya adalah 20%. Nah, persen ini juga bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya di sini 20% kan artinya per 100 ya anak-anak. Kita tuliskan pembilangnya sama dengan 100. Ini juga bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1 per 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 20/100 bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Nah, sekarang kalau kita balik ya, apakah 1/5 ini bisa kita ubah ke bentuk persen? Caranya langsung saja kita kalikan 100%.
Nah, di sini 100 kita bagi 5 sama dengan 20. 1 dikali 20 sama dengan 20%. Ini salah satu caranya ya anak-anak. Jenis bilangan pecahan yang selanjutnya adalah pecahan per mil. Dilambangkan seperti itu ya, hampir sama seperti persen, bedanya kalau per mil yang bawah nolnya ada 2, yang berarti per 1000. Salah satu contohnya adalah 45 per mil. Nah, 45 per mil ini bisa juga kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya di sini per mil kan artinya adalah per 1000. Jadi 45 per 1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? Betul sekali, sama-sama bisa dibagi 5. 45 dibagi 5 adalah 9. Sedangkan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi 45 per 1000 bisa disederhanakan menjadi 9 per 100. Sekarang kalau Bu Ana balik 9 per 200. 9 per 200 ini jika dijadikan per mil, caranya bagaimana? Langsung saja kita kalikan 1000 per mil. Nah, 1000 kita bagikan 200 sama dengan 5. 9 dikalikan 5 sama dengan 45, maka kita dapatkan 45 per mil. Bisa dipahami ya anak-anak, mengubah dari pecahan biasa menjadi per mil dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan coba menyatakan bilangan pecahan dari gambar yang diarsir berikut ini. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Yang paling kiri yang diarsir ada 3, maka kita tuliskan sebagai pembilangnya, yaitu adalah 3 per. Per penyebutnya adalah keseluruhan. Keseluruhannya ada 4 buah persegi, 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya sama dengan 4. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan yang tengah. Yang tengah terdapat 5 buah segitiga. Yang diarsir adalah 3. Maka kita tuliskan sebagai pembilang. Nah, penyebutnya keseluruhannya. Keseluruhannya ada berapa segitiga? Ada 5 segitiga. Maka jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan adalah 3 per 5. Dan yang terakhir, yang paling kanan, lingkaran terbagi menjadi 8 bagian. Yang diarsir 3, maka kita tuliskan sebagai pembilangnya adalah 3 per. Per seluruh bagian tadi ada 8, maka kita tuliskan 3 per 8. Mudah kan? Next, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Bu Aina punya 3 buah loyang pizza. Nah, jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan, kita mulai dari yang paling kiri ya, adalah 1 per 2. 1 dari 2 bagian. Lalu yang paling tengah 3 per 6, betul sekali, artinya 3 dari 6 bagian. Lalu yang paling ujung kanan 5 per 10, artinya 5 dari 10 bagian ya. Kalau kalian perhatikan di sini, sekalipun dinyatakan dalam bilangan yang berbeda, memiliki nilai atau besaran pizzanya kan sama ya anak-anak. Nah, itu yang disebut pecahan senilai. Nah, besaran pizzanya sama walaupun dinyatakan dalam angka yang berbeda. Nah, untuk menentukan pecahan senilai di sini salah satu caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan Bu Ana punya pecahan 1 per 2. Coba sebutkan yang senilai dengan 1 per 2. Nah, kita mulai di sini 1 per 2. Bu Ana ambil, mau Bu Ana kalikan dengan 2. Pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya kita kalikan juga dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi setengah senilai dengan 2 per 4.
Atau bisa juga di sini Bu Aina kalikan dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, setengah bisa juga senilai dengan 3/6. Atau bisa juga di sini Bu Aina kalikan dengan 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi setengah senilai juga dengan 4/8. Atau bisa juga di sini Bu Aina kalikan dengan 5/5 ya. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Bisa juga setengah senilai dengan 5/10. Bisa dipahami kan? Yang selanjutnya, menentukan pecahan senilai bisa juga dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, Bu Aina punya 3/6. 3/6 ini senilai dengan, nah kita bagikan 3 sama 6. Sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Betul sekali, bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 3/6 senilai dengan 1/2. Atau misalkan Bu Ana punya 5/10. Lah 5/10 ini sama-sama bisa dibagi dengan berapa? Ya betul, sama-sama bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 5/10 senilai dengan 1/2. Bisa dipahami ya? Oke, next. Membandingkan bilangan pecahan. Nah, kata pembanding biasanya yang digunakan adalah lebih dari, kurang dari, dan sama dengan ya. Misalkan di sini Bu Aina punya 2 loyang pizza. Nah, pizza yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita disuruh membandingkan, pizza yang sebelah kiri itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan yang lebih kanan, anak-anak? Tentunya pizza yang sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan, pizza yang sebelah kiri adalah 1/4. Sedangkan pizza yang sebelah kanan 1/6. Nah, di sini kalau kita melihat barangnya, bendanya untuk membandingkan itu mudah ya. Tetapi kalau berbentuk angka, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Tentukan tanda yang tepat untuk membandingkan kedua pecahan berikut. Sebelum kita membandingkan, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Yuk, langsung saja kita terapkan pada soal ya. Kita mulai dari soal yang paling ujung kiri. Kalian perhatikan penyebutnya. Di sini karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita bandingkan. Kita ambil bilangan yang depan ya. 5/100. 5/100 tentunya lebih kecil dari 7/100. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang berada di tengah. 2/9 dan 6/27. Di sini penyebutnya 9, di sini penyebutnya 27. Belum sama ya, kita samakan dahulu. KPK dari 9 dan 27 tentunya kalian sudah tahu ya, yaitu adalah 27. Atau bisa juga di sini 9 kita ubah ke bentuk 27 dengan cara kita kalikan dengan 3. Jika pembilangnya kita kalikan 3, maka penyebut juga harus kita kalikan dengan 3. Kita tuliskan seperti ini. Penyebut harus juga kita kalikan 3. 9 kali 3 sama dengan 27. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kalau kita sederhanakan bentuknya seperti ini ya anak-anak. Jika kalian amati setelah disederhanakan atau disamakan penyebut, nilainya sama. Jadi tanda yang paling tepat adalah sama dengan.
Bisa dipahami kan? Yuk kita lanjutkan untuk soal yang paling ujung kanan, 3/4 dan 2/5. Tentunya penyebutnya belum sama. Kita samakan terlebih dahulu. Caranya bisa juga dengan menggunakan KPK atau bisa juga seperti ini anak-anak Bu Ena, kalikan silang. Yang depan kita kalikan penyebut yang belakang yaitu 5. Nanti yang belakang kita kalikan dengan penyebut yang depan. Bisa kita tuliskan seperti ini. 4 kita kalikan 5, jika penyebut dikali 5 maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 4 dikali 5 20, 3 dikali 5 sama dengan 15. Berikutnya yang belakang tadi kita kalikan dengan penyebut yang depan ya, yaitu adalah 4. Jika penyebutnya dikali 4 maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 5 dikali 4 20, 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga setelah kita samakan penyebut didapatkan 15/20 dan 8/20. Sehingga lebih besar yang mana? Nah, 15/20. Jadi tandanya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami kan? Next, mengurutkan bilangan pecahan. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, sebelum kita urutkan, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebut. Kalian amati di sini penyebutnya tidak sama ya. Maka kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita tuliskan ke bawah. Untuk mempermudah melihat dan mengurutkan. Di sini untuk menyamakan penyebut kalian bisa menggunakan KPK ya. KPK dari 5, 10 dan 25. Atau bisa juga kalian ambil salah satu angka yang bisa dibagi dengan 5, 10 dan 25. Di sini Bu Aina ambil salah satu angka itu adalah 50. 50 bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, bisa dibagi 25. Yuk kita mulai dari 3/5. 3/5 penyebutnya 5. 5 biar jadi 50 harus dikalikan berapa? Betul sekali, dikalikan dengan 10. Jika penyebutnya kita kalikan 10, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 10. 3 dikali 10 sama dengan 30, 5 dikali 10 sama dengan 50, sehingga kita tuliskan seperti ini. 30/50. Kita lanjutkan 7/10. 10 dikalikan berapa biar jadi 50? Betul sekali, dikalikan 5. Jika penyebutnya dikalikan 5, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 5. 7 kali 5 sama dengan 35 dan 10 kali 5 sama dengan 50. Bisa kita tuliskan 35/50. Lalu yang terakhir 8/25. Nah, 25 biar jadi 50 kita harus mengalihkan dengan 2. Jika penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2. 8 kali 2 sama dengan 16, 25 dikali 2 sama dengan 50. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurutkannya dari yang terkecil. Yang paling kecil adalah 6/50, yaitu nilainya 8/25. Kita mulai dari 8/25. Lalu dilanjutkan yang agak besar, berarti adalah 30/50. Nah, 30/50 itu kepunyaan 3/5. Dan yang terakhir tentunya adalah 7/10. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan yang bentuknya berbeda. Contohnya seperti ini. Kita susun dulu ke bawah ya supaya mudah terlihat. Nah, di sini kalian perhatikan bentuk pecahannya berbeda ya. Pecahan biasa, pecahan persen, dan pecahan desimal. Nah, untuk mengurutkannya terlebih dahulu kita harus menyamakan bentuk pecahannya. Boleh kita ubah ke dalam bentuk
pecahan biasa semua, boleh juga dalam bentuk persen semua, atau boleh juga ke dalam bentuk pecahan desimal semua. Nah, di sini Bu Aina lebih suka diubah ke bentuk pecahan desimal semua ya. Caranya sangat mudah. Kita mulai dari 1/4, kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Mudah saja, pembilang kita bagi dengan penyebut, sehingga nanti akan didapatkan 0,25. Kita lanjutkan 27%. Untuk mengubah ke bentuk pecahan desimal, caranya mudah. Kita hilangkan saja tanda persennya, lalu kita tambahkan koma 2 angka di sebelah kiri. Di sini 2 angka ya, 1, 2. Maka komanya ada di situ. Di depan koma tinggal kita tambahkan 0. Jadi 27% jika kita ubah dalam bentuk pecahan desimal adalah 0,27. Nah, karena 0,2 sudah dalam bentuk desimal, maka langsung saja kita urutkan dari yang terbesar. Untuk mengurutkan bilangan pecahan desimal, di sini kita lihat angka yang paling kiri. Angka yang paling kiri di sini sama-sama dengan 0. Maka kita ambil angka selanjutnya di sebelahnya. Di sini sebelahnya sama-sama 2. Karena sama-sama 2, kita ambil lagi angka yang berada di sebelahnya lagi. Di sini angkanya adalah 5, di sini 7. Di sini tidak ada, karena tidak ada kita anggap 0. Yang paling besar adalah berapa? 7. Setelah itu disusul 5, lalu yang paling kecil adalah 0. Sehingga di sini kita mulai menuliskan 27%, lalu 1/4, lalu yang terakhir 0,2. Begitulah urutan pecahan dari yang terbesar. Semoga bisa dipahami ya. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat, selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.